Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin bulanan Masjid Al-Munawwarah Al-Bassi yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita meraja ripong Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kehadiran kita di tempat yang penuh berkah ini tiada lain dan tak bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman dan yang paling penting adalah nikmat kesehatan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengantarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dan juga yang telah memberikan petunjuk atau risalah melalui kenabiannya sehingga kita sekarang ini bisa merasakan nikmat iman itu dengan baik. Kita menjalani kehidupan ini tentunya merupakan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tama-tama malabiku nanya surah malabiku ke hadir. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pada pengajian rutin kita saya diberi amanah sebuah tema yang itu keutamaan bulan Rajab dan persiapan menyambut bulan Ramadan. Nah, sebab memang kita sudah berada pada akhir bulan Rajab, insyaallah kita masuk Sya'ban kemudian Ramadan. Berbicara tentang keutamaan, memang sitongannya di dalam Islam kemuliaan-kemuliaan suatu amal perbuatan itu peningkatan pahala itu biasa bergantung pada waktunya atau usaha bagaimana mengerjakan amal itu. Terkadang dari usahanya, waktunya, dan tempatnya. Maksudnya apa? Na rekomelo ke mapego se di amala perintah atau ibadah pede mawatangi ipegau itu biasanya dan memang pahalanya semakin banyak. Pede mawatangi ipegau tingkat pahalanya juga semakin tinggi. Pada contohnya kadata maka kuangnya loki joko mak berjama aku masiji nabosi raja. Salah satu yang bisa menggugurkan untuk tidak salat berjamaah kalau hujan deras. Nah iya kia nareko ipasa-pasa leta cede, artinya kita tetap sangat ingin untuk melaksanakan salat berjamaah sekalipun hujan, mata duki gato maga dan sebagainya, ada usaha lebih, engkau usaha lebih ipegau, maka tentu tingkat pahalanya itu berbeda ketimbang nareko tidak ada halangan. Pada ni rekengi macawe bolana pole masiji si bawa mabela, tentu itu tingkat pahalanya berbeda. Kenapa?
Karena langkah kakinya yang begitu banyak atau kesulitannya sehingga bisa sampai di masjid ini, itu akan lebih banyak pahalanya dibanding yang dekat rumahnya dengan masjid. Magi Pak, maga na kira-kira ku diboleh si bawa masjidnya dia juga mak berjamaah. Hanya tinggal maletto meni bawang, dia tinggal menyeberang masjid ini. Ketimbang yang jauh rumahnya harus berjalan kaki mungkin jauh. Nah, itu artinya ada usaha lebih. Tapi aja tone di macawe boleh. Ya tungke olo macenne mau belan apa juga masjid tak dia nak kurus. Apa maka dikit bah, lo kami mega palaku. Biasa juga peningkatan pahala itu yang didapatkan. Nah ini karena waktunya. Maka diantaranya seperti bulan Rajab ini, amal-amal yang dilakukan, apalagi nanti sudah masuk pada bulan Ramadan. Disitulah yang dimana Nabita di akhir Sya'ban itu, riwayat Ibn Husaimah, maka Taubai Nabita menyampaikan bagaimana keutamaan bulan Ramadan itu. Jadi peningkatan pahala karena waktunya. Ada juga peningkatan pahala karena tempatnya. Berlipat gandanya pahala itu karena tempatnya. Seperti apa contohnya sempaya sunnaki di tempat kita ini atau di rumah kita berbeda pahalanya nareko mas sempaya sunnaki di Masjidil Haram misalnya. Karena tempat itu dimuliakan atau dikaramahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tanah Mekah mas sempaya kita tentu sileng. Makanya keinginan yang utama kita sebagai umat muslim bagaimana waditoki melaksanakan ibadah haji sehingga bisa melakukan sholat dan lain sebagainya di tempat yang mulia itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi syukur idi yang seperti masjid kita ini diadakan pengajian rutin seperti ini. Magi karena memang keutamaan majelis ilmu itu sangat besar. Di dalam beberapa riwayat seperti di dalam riwayat Imam Tirmizi yang disahihkan oleh Imam Albani dikatakan hadis ini masyhur, man salaka tariqan yatlubu fiha ilman sallallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk matuntu isek dipat disengang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah seperti inilah yang dimaksud dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi tidak mesti mengatakan bahwa kupi sikolai. Bahkan di masjid seperti ini kita adakan majelis-majelis ilmu seperti ini, maka Allah akan memudahkan jalan kita untuk joka di surga puang Allah Subhanahu wa taala. Masih ada riwayat yang lain betapa mulianya kalau kita melakukan majelis-majelis ilmu seperti ini. Di antaranya riwayat Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih. Wa ma ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatlunal kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatu wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, mak baca Qur'an atau sampai kita mempelajari makna dan lain sebagainya daripada ayat Al-Qur'an, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Dapat tenang kipuang Allah Subhanahu wa taala. Artinya memberikan ketenangan kepada kita. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilengkupi para malaikat dan Allah menyebut mereka di sisi para makhluknya yang dimuliakan di sisinya. Jadi aja tak salah, nareko majelis mapakuki seperti ini, itu ada malaikat yang mengelilingi kita. Dan tentunya kalau kita sudah dikelilingi malaikat seperti itu, maka terkadang apa yang kita bicarakan dan ada doa-doa di dalamnya,
maka itu bisa diaminkan oleh malaikat dan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nareku majelis makuki paling tidak aja na agak senang persoalan-persoalan dunia yang dibicarakan. Lain itu sih menghadiri ki majelis tapi si pak bicara Tommy, maka itu bisa merugikan. Kenapa? Jangan sampai malaikat yang berada di sekeliling kita napatongangi namingkangiro bisa menjadi sesuatu yang merugikan. Maka sebisa mungkin apa yang kita bicarakan atau diskusikan di dalam majelis ilmu itu adalah kebaikan-kebaikan. Jangan sampai mengurangi keberkahannya dengan mencerita hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang sia-sia. Jadi sangat-sangat kita bersyukur karena memang Nabi ta'watunna itanaiku Aisyah. Itanai Aisyah kuri sahabatna Nabi ta maksud saya. Maka dai ya Aisyah ayu a'malu Nabi ahabbu ilallah. Aisyah bene Nabi ta apa amalannya Rasulullah aga amalanna Nabi ta puji puang Allah Ta'ala. Naponi Aisyah makada nabali Aisyah adawamuha wa in kullah. Amala perbuatan yang terus menerus tul istiqamah manenungangi wa in kullah namun ni cek dek bawang sekalipun sedikit. Jadi biar saja pengajian seperti ini kita adakan cuma 1 kali sebulan, tetapi itu rutin setiap bulannya, itu lebih baik daripada esos pengajian tapi pajah. Honro sih mah tahu-tahu napa sih mah pengajian. Itu artinya tidak istiqomah. Maka Aisyah menjawab melihat Rasulullah melakukan perbuatan yang istiqomah, menenungi materu-teru ijamah. Bangsa nama mas sempaja sunnah tadi tuli ele mas sempaja duhaki. Namun ini 2 rakaat bawangi jamaah, tapi eso itu lebih mulia. Maka singi naseng Aisyah melalui riwayatnya ketimbang cica mas sempaja kita 10 rakaat, tapi telu ngeso aja sih. Maet tapi sih napa sih mas sempaja duha. Jadi namun ini cek ritmenya sedikit, tetapi itu istiqomah. Tuli materu menenungi jamaah. Jadi amal yang baik adalah adawamuha wa in kullah. Sedikit-sedikit tapi sering menenungang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mau melihat keutamaan bulan Rajab, dan memang termasuk bulan Rajab ini dikatakan salah satu dari bulan haram. Sebagaimana rilalaku ramalabina po Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, diantaranya 4 bulan haram. Ini salah 4 bulan haram itu yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masuk salah satunya bulan Rajab. Sebagaimana ayat ini ditegaskan melalui salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang bernama Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna zamana qad istadara kahainatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atul hurum. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya zaman itu terus berputar sama seperti Allah menciptakan langit dan bumi
setahun ada 12 bulan. Kurang dapat tentu memang pun Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Maka masuklah bulan Rajab ini. Apa maksudnya bulan haram? Ini mempertegaskan bahwa di dalam bulan-bulan haram itu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih dipertegas lagi. Jadi menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang nacangi puang Allah Subhanahu wa taala makutopa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di bulan Rajab ini sebisa mungkin kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa ataukah perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Karena masuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang bulan Rajab ini dikenal dengan peristiwa yang sangat besar. Aga yero. Nah, ini setiap tahunnya mungkin kita peringati, yaitu adalah momentum Isra dan Mi'raj. Jadi dalam sebahagian riwayat dikatakan terjadi pada malam 27 Rajab. Pada peristiwa ini Rasulullah menerima perintah, perintah sempaya 5 waktu tak. Jadi saya kira sudah masyhur Bapak Ibu sekalian mendengarkan tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu dan bagaimana keutamaannya. Secara rasionalitas artinya kumelo ipikiri magi rawatwe sahabat-sahabana Nabi maksud saya masyarakat kafir Quraisy pada waktu itu watuna narampe Nabi makada poleka melakukan perjalanan yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina napai pendre Nabi ke Nagit ke-7. Tidak ada satupun masyarakat yang percaya, terutamanya kafir Quraisy pada waktu itu. Dega agama tepe. Apa maka dia Nabi hanya satu malam. Si weni bebawa ilal malurewa tapangke ni pe malesu. Elena napa ada pumana ni tahu napa dah. Saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa napa mendre ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat itu. Dega aga matep tidak ada yang percaya. Magi kira-kira karena memang narekomelo ki berbicara secara rasional jaraknya Mekkah ke Palestina itu kurang lebih 1.500 km. Nah pada waktu ero sama Nabi narekomelo malale bawa tawe itu masih membutuhkan kurang lebih 40 hari. 40 sono kumelo malaleng. Nah Nabi si weni mi bawa. Wajari nareko dega aga tomelo matepo. Tidak ada yang percaya. Kecuali satu siapa? Sahabat Nabi matepo yarwatwe Abu Bakar As-Siddiq. Itulah mengapa Abu Bakar yalengi gelar As-Siddiq. Abu Bakar ini makada aga napo Muhammad, kalau itu yang dikatakan Muhammad maka seperti itulah kebenarannya. Maka Abu Bakar yalengi gelar As-Siddiq artinya apa? Dapat dipercaya. Nah, kumaga kuangi narekomelo ki pole Mekkah lo Palestina dengan jarak seperti itu engkani maka kuangi pesawat ini sudah bisa kita buktikan sekarang engkani saka pelalutu dengan kecepatan pesawat terbang itu yang paling minimum yang paling biasa yang bisa 850 km per jam eroka pelalutu jadi paling tidak narek maka kuangi pole Mekkah lo ke Palestina itu dalam waktu 2 jam sudah sampai. Nah itu pembuktiannya sekarang. Nah aga kendaraan yang rona pakai Nabi pada waktu itu, itulah dikenal yang namanya burak. Yang kecepatannya
melebihi kecepatan cahaya. Maka bisa dikatakan betul secepat itu. Biasanya kita nih gara ikut ipalua lampu tak. Hanya sekian per sekian detik tapa dia cahaya itu sudah sampai ke setiap sudut ruangan. Naihe kendaraan Nabi Tesengi Burak lebih cepat daripada cahaya. Jadi wajar kalau jarak tempuh dari Mekah ke Palestina itu bisa sangat cepat. Pada tahun ini mereka ini kalau ke kuang oke maka ada kumate ka onna poleton ronge juga ku masih jita lebes ihe lebesi poleton ronge si menek mi bawo lah mengotoh tentu dia kaget matepe namun ni meragat la de no tendre gas no toy de to nulis si menek letu we biar bagaimana cepatnya tentu dia kamu tidak seperti itulah keadaannya pada waktu itu. Cuma sekarang ada kendaraan yang begitu cepat. Nah yang mana kendaraan yang begitu cepat sekarang ini masih lebih cepat ya kendaraan oleh Nabi Tesengi Burak. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlepas dari kemuliaan Isra Mi'raj itu, yang paling inti adalah bagaimana evaluasi diri kita. Apa yang inti dari Isra Mi'raj ada ya nero Nabi ta menerima perintah salat itu. Nada komelo ki bahas keutamaan salat itu sudah sangat banyak sekali dan sudah sering kali kita disampaikan. Artinya pada waktu bulan Rajab ini adalah bagaimana evaluasi aleta, mengevaluasi diri kita selama 1 tahun ini, bagaimana ijamai perintah puang Allah Subhanahu wa taala yang ianar itu sempajata. Pada momentum ini yang paling utama dipikir-pikir ini, renung ini, menenung muaga sempajata tuli ke ijamah. Atau termasih terkadang bolong-bolong, dari mupai saleh dan lain sebagainya. Maka masuk pada bulan Rajab ini itu yang paling utama adalah mengevaluasi diri kita meraga sempajata selama 1 tahun ini. Magi manasa-nasa banyak riwayat, salah satunya awwal yuhasabu mi yaumil qiyamah, yang paling pertama dihisab, artinya dihisab adalah diperhitungkan amal kita de gaga yolo ita amalata kulinoy sangaditna sempajata yolo. Yana romagi di dalam riwayat Nabitta na peringerammeman ni untuk dalam persoalan salat ini na poin Nabi tamakada muru auladakum bis shalah wa hum sab'a sinin, perintangi anakmu mas sempajang pada umur 7 tahun. Umur 7 tahun na suruh memang ni Nabi ta pak guru memang ni mas sempajang pitangi meraga carana, pitangi meraga ibaca. Jadi kukan anak tu 5 pato jauh ke masjid, namun ni lari-lari bawang aja lalut ke sini ke yampar, jangan ditegur, apalagi dimarahi. Karena memang pada usia seperti itu mereka bermain. Paling tidak neita ku mas sempajan neita ni oh engkau na jama tomataku seperti ini. Mereka sholat, mereka melakukan hal yang seperti ini. Nabi ta bawa narekomelo mas sempajan, natungke pada pe itu pona Hasan wal Husain. Dia mengambil cucunya untuk mendepe kualena madari nepa magi, karena anak-anak itu mereka belajar melalui apa yang dia lihat aga neita. Jadi era nanai pak guru melalui penglihatannya. Anakku napa umur si tahun apa ulah 10 jadi napa sih tahu? Jadi noka ku kena muala ni sejadaku, tete joka kuroyo lona sejadangi napa curu alena napa suju luna ku sejadangi. Artinya apa? Karena stuline ita ki makur modeleta. Jadi tulito monro ni kulona suju nah halangi to ni sedih. Apa kutoron ronge suju kure suju. Magi karena dia terbiasa dengan apa yang dia lihat.
Napaterui Nabi takrori ada melalui hadisnya maka deh wadribuhum asyara sinin barasa iku umur 10 ni tahun nah dia sempajang. Jika umurnya sudah mencapai 10 tahun pukul kalau dia tidak sholat. Agak betuanna karena pada waktu itu rata-rata kalau masyarakat Arab itu mereka cepat balik, artinya pada usia 10 tahun itu mereka sudah balik. Artinya kalau sudah balik perintah wajib untuk salat itu sudah harus dilaksanakan. Beda ku anak-anak dia pernah balik, artinya kan masih belum masuk perintah wajib itu. Nanti perintah salat itu wajib, nareko persyaratan balik itu, balik dan berakal. Kalau kita masyarakat kita di Indonesia ini rata-rata umur 12 tahun nanti itu baru masuk usia balik. Makanya Nabi wadribuhum barasai kalau dia tidak sholat. Magi nasabak nareko mabecu namu panat de nang kai papahangi maka da perintah salat itu adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan. Maka dia akan tumbuh besar nareko melopo ni matu nggak biasa nih harus sempajang nareko nasaleh. Karena memang tidak ada penekanan di usia waktu kecilnya. Ya kita negara maka kuangi. Masuk usia remaja, dari mupa tu kita natai mawatamu pas nalis pego sempajana. Jangan ke remaja nul tu maton angka mupa dari dena sempajang. Karena kenapa tidak ada penekanan di usia mudanya. Hanya saja dalam pensyarahan hadis wadribuhum yang dimaksud di sini barasa pukulan artinya adalah pukulan kasih sayang orang tua kepada anaknya, pukulan untuk mengajar. Denai barasa pada dicala bawa deh, tapi pukulan yang memberikan pengajaran kepada anak kita. Bahkan ada yang mensyarah atau menjelaskan bahwa wadribuhum di sini bukan artinya memukul secara fisik, tetapi bagaimana memberikan teguran kepada anak itu agar dia sadar. Maka ternyata ku dia sempaja salah kak. Jadi dari itu tungka tomatuam ku ya biasa tomatua dia kena berasa, tapi nama koriki ya didiami. Jadi ku engkai pego salah apa ai dene lo mewa gimana nak. Dan itu lebih mempedih bisa diku imam koriki daripada ibarasa ki. Dan itu lebih sakit rasanya kalau orang tua mendiami kita daripada memukul. Bisa dipahami seperti itu. Wadribuhum yang dimaksud di situ adalah ibarasa. Artinya bisa didiami atau memang diberikan pukulan yang untuk mengajar anak-anak kita itu. Kenapa? Agar dia tumbuh dan sadar bahwa betapa pentingnya yang namanya perintah sholat 5 waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi betul-betul di bulan Rajab ini merupakan refleksi iperingeraki bagaimana memperbaiki kualitas sholat kita. Jadi harus ada peningkatan. Nah waktu lebih hari-hari kemarin terkadang mupa atau masih saja sholat itu ada terkadang ditinggalkan, mulai sekarang diupayakan untuk tidak pernah meninggal dengan kena isalai sampajata, tidak pernah meninggalkan. Kalau yang lalu-lalu rutin nih maka sini sempajang fardu kita, maka sekarang diperbanyak lagi salat-salat sunnahnya. Magi karena ibad salat sunnah yang itu sempajang sunnah yang menopang narekonka sempajang fardu yang terkadang kita khilaf meninggalkannya. Ya naromagi di dalam niat solat umpama onna masempaja mangaribiki niata usolli farda maghribi salasa raka'atain mustaqbilal kiblati adaan. Apa maksudnya adaan? Memang dikerjakan pada waktunya. Nasabah ada juga niat itu mengatakan qadaan.
Aga masuk na keadaan meloki sullero sempajata yang kita khilaf meninggalkannya. Tidak dilaksanakan pada waktunya. Jadi narekong kepakutan mage nia ayo stas. Umur 40 menit, umur 30 menit apa kaman sempajang? Biasa. Dina kuas sempajang. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, bertobat kepada Allah, melo ampu kupuange, melo dampu kipuang bertobat dan berjanji tidak lagi meninggalkan sholat itu, maka itu sudah baik. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan, kalau untuk menenangkan hati kita melo kita tenang aleta, maka lakukan qadaan, isuller sempajata. Berarti maka deki kumur sekitar 20 tahun dia sempaja berarti siaga neganar sempaja isaleh. Nah, ada ulama yang mengatakan cara untuk menggantinya adalah pokoknya mapamula ele mas sempaja ki salli farda subuh ko sampaja subuh farda subuhi rakatain mustaqbil qiblati qadaan siaga rakaat tajam materu. Tapi kalau iro lo ipakai, mesa dia gagal ijama lainnya, mas sempaja mani materu bawah. Kalau kita mau begitu, mengganti sholat kita yang dulu, mas sempaja mani. Tapi ada cara yang kedua adalah narekumpamon napura ki mas sempaja maghribi, niat adaan ditambah si mas sempaja maghribi selanjutnya niatnya adalah qadaan. Jadi setiap satu kali sholat pada waktunya ditambah lagi niat untuk mengganti. Dengan begitu itu lebih menenangkan hati kita. Maka daya puang waktu ke jama ye untuk sullero biasa sempajaku yang tidak saya lakukan. Begitu pentingnya perintah sholat ini sampai bagaimana untuk kita menggantinya atau mengqadanya. Jadi betul-betul karena perintah wajib. Jadi di bulan Rajab ini refleksi bagaimana melaksanakan sholat atau yang ngerangi sempajata lebih ada peningkatan. Aja tosina setiap tahunnya kita tahu kita dengarkan atau diadakan peringatan Isra Mi'raj itu, tapi tidak ada perubahan bagaimana tentang perintah sholat itu. Jadi sejatinya peringatan Isra Mi'raj itu satu yang paling utama adalah irefleksiwi yero sempajata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, selain dari momentum penting di bulan Rajab Isra Mi'raj adalah Rajab sebagai bulan istighfar, ipamegai memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Rajab adalah bulan untuk memperbanyak memohon ampunan. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam purana rampe makkada Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Iro ular rajai ulan na puang Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi sebisa mungkin di dalam bulan Rajab ini memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mega istighfar. Nasabah magi fungsi dari istighfar adalah untuk membersihkan dosa-dosa yede isenge, mungkin tidak disengaja, apalagi ku dosa iseng yatung ke memang. Maka salah satunya adalah dengan memperbanyak istighfar. Magi karena semua penyakit ada obatnya. Dan begitu pula maksiat atau dosa juga ada obatnya. Apa itu? Tubu ilallah, tobat kepada Puang Allah Ta'ala dengan cara yastaghfirunallah. Banyak-banyak, mega beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Belo dapat dirutinkan di bulan Rajab ini. Paling yang utama si
istighfar engka ada yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, pengulunna istighfar. Yete gairo ibaca, itu yang dibaca ketika kita tahiyatul akhir. Di tahiyat selesai bacaan doa pun fil alamina innaka hamidun majid, maka disambunglah di situ dengan Sayyidul Istighfar tegairo Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran kabiran wala yaghfiru zunuba illa anta faghfirli maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Lampe-lampe meto. Ini dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma inni zalamtu nafsi. Puang, sesungguhnya saya telah berbuat zalim kepada diri saya sendiri. Zulman kasiran kabiran, perbuatan zalim yang begitu banyak dan begitu besar. Faghfirli, tak dampengi kak puang. Warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkaulah yang paling maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi pak biasa setelah tahiyat-tahiyat. Ihe pak doangnya biasa na pak guru ka guru ta. Karamallahu an regurta habiyadul wahasa karya. Waktu kumupa, dan ini ada di dalam kitab Hazinatul Asrar, pengajian subuh rawatwe di dalam kitab itu. Ya rawatu santri waktu nana tama ye bacaan nge guru ta. Tapi mete begitu pentingnya Sayyidul Istighfar ini, mete guru ta makada niga mulle mapala ye maka kuange engkau walengi dalam waktu 3 menit yang bisa hafal doa ini maju ke depan padaki makro. Jadi maka betaki mah anu malampe maka si menne bata palo ya pala mau ata. Dan ternyata pada waktu itu engkau tetongi joko ni mangolok yolona guru ta. Alhamdulillah ternyata nah hafal. Bapak mula ni resewa saya baru purana nah hafal tapi ya ledi 100 semua. Ya jadi biasa santriku itu santri iseni kadana santri kuma kura-kura si kirima pole tomatoena tapeloki ya ledi wah masemanga metoki sedih. Pokoknya anu mau atangi apalah ipas to apalah. Saya memetik pelajaran bahwa betapa nanjurkan guru ta untuk menghafal doa itu, Sayyidul Istighfar. Gampang Bu, Bapak Ibu sekalian yang punya Android itu bisa saja langsung diketik, ditulis bacaan doa Sayyidul Istighfar itu akan muncul. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu dibaca setelah tahiyat akhir. Ukurannya maka fil alamina innaka hamidun majid. Maka dengan begitu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Setelah memperbanyak istighfar di dalam kemuliaan bulan Rajab ini, apalagi yang dianjurkan yaitu adalah peluang memperbanyak puasa. Puasa kita. Maka dari Nabi tadi dalam riwayat Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, syahrul saumu fi syahril haram, berpuasalah pada bulan-bulan haram. Maksud salah satunya yaitu bulan Rajab ini. Nah sabak magi sitongenna ajana ramalangin apa yakbir rumah puasa. Makanya rentetan Rajab, Sya'ban itu banyak puasa-puasa sunnah, termasuk di dalam bulan Sya'ban itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kemudian sampai pada bulan Ramadan. Ini mengibaratkan bahwa di bulan Rajab itu kita sudah menanam, ditanam nih. Di bulan Sya'ban kita memeliharanya, nanti di bulan Ramadan kita sudah memetik hasilnya. Jadi lelenu lah raja ipa biasa memang ni aleh ma puasa. Apa madari meto tu ku loni matu Ramadan apa loki ma puasa cakita tu ku de meto apalagi ku de meto de nang kana biasa ma puasa hari pertama madari ni denen menga
Lalu ku sedena dispenserna tapanal nakatani kacana nih. Apa dena terbiasa weh. Allah. Ma puasa Ramalani paleta weh. Karena tidak terbiasa dengan puasa sunnah. Maka ilati memang ni mapa mulai Rajab kita berpuasa. Paling tidak puasa Senin Kamisnya. Bahkan di dalam riwayat sekalipun riwayat itu lemah ada dikatakan siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab 3 hari sampai 10 hari. Tapi riwayat itu masih dikatakan riwayatnya lemah, artinya hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan acuan. Tapi paling tidak memang bagaimana di bulan Rajab masuk Syaban itu kita sudah melatih memang ya leta ma puasa. Masuk pada bulan Syaban. Kenapa? Agar tubuh ini sudah terbiasa untuk melatih diri untuk ma puasa. Ya magina setelah Ramadan engke situ puasa asana. Sittati min Syawal. Magi bede kupula Ramalan aja na tapa langsung balas dendam. Ai, laba ini Ramalan pokoknya. Geso mana si tamat. Ada lagi puasa Syawal yang membatasi 6 hari itu untuk membuat bagaimana tubuh itu tetap stabil secara kesehatan. Dia tapa langsung. Jadi ada 6 hari lagi nalati tubuh ta ngar aku pura itu mah berpuasa lagi 6 hari. Maka menyempurnakan puasa kita itu sampai pada tahap bulan Syawal. Bapak Ibu sekalian, aja nu ramping keutamaan dari sisi agamanya, bagaimana kemuliaan atau keutamaan puasa itu. Ada penelitian, saya ingin memperlihatkan dari segi sains atau kesehatan. Ada salah seorang profesor bernama Yoshinori Ohsumi, pemenang Nobel, penelitiannya kurang lebih 2 abad. Ya saya 2 abad, 20 tahun. 2 dekade ya 2 dekade. 2 abad itu 2 dekade. Dia lakukan aga nateliti, nateliti persoalan puasa itu. Padahal Prof. Yoshinori Ohsumi ini orang Jepang ini bukan orang ternyata seleng. Tapi begitu dia tertarik untuk melihat bagaimana kenapa umat Islam itu diperintahkan untuk berpuasa. Magini ya to selengnya isuro dena mandre dena menu mapa mula ele letu magharibi. Apa manfaatnya? Ternyata setelah 2 dekade melakukan penelitian itu ditemukan nareko engke tahu natahang ide na mandre de na menu sekitar 8 sampai 16 jam itu akan membentuk protein yang bernama autophagism di dalam dunia kesehatan, di dalam dunia autophagism. Resanya autophagism secara sederhana, autophagism ini aga fungsi protein autophagism yana romatu na ure sel-sel atau saraf sel-sel yang engka kulalan na tubuta yang sudah tidak terpakai lagi itu autophagism yana roman remana ngero sel-sel masolangi yang memakan sel-sel rusak itulah autophagism ini yang mana roman re. Sehingga sel-sel yang sudah rusak atau tidak dibutuhkan lagi termakan oleh autophagism sehingga mengurangi resiko-resiko penyakit. Dan cara kerja autophagism ini bisa lebih ampuh itu digunakan dengan berpuasa. Jadi sering kita melakukan berpuasa maka protein yang dikatakan autophagism itu akan muncul di dalam tubuh dan itu akan memakan atau napalanya iro sel-sel masolange. Nan rekoita maka kuangi kadangi betul. Kuita tomato tariolo kan de pagaga artinya reke belum banyak makanan yang begitu macam-macam. Kumaka de otti manre otti to ngami tapi anre. Maka kuangi giola nih pisanggaran angkani pisang goreng coklat, angkani pisang goreng kipas. Ya lesi keju, ya lesi ai. Tandra ini badu parupam boy. Yoro tomata
bahkan ngerangin doku umurnya bisa sampai 80 tahun magalamu pojoka. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga mungkin memiliki kakek dan nenek masih kuat karena kenapa? Memang mungkin tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan secara berlebihan sehingga begitu sel-sel penyakit yang tidak difungsikan di dalam tubuh itu bisa hilang. Kenapa? Karena terkontrol adanya hal ini. Jadi ini maka kuang yang dengan begitu banyak membaca makanan mengantisipasinya yaitu dengan cara memperbanyak puasa itu. Baik puasa sunnah apalagi nanti pada puasa bulan Ramadan. Syukur ki Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah wajib di dalam bulan Ramadan itu, na perintahnya ki ma puasa ramalan. Nah sabak magi nareko kira-kira 10 2 ulang nyero dek gage sengulan ramalan. Mak jama materui lambung kita yang sebagai mesin ini akan terus bekerja. Jadi syukur ki maraja. Buat jam Isya sampai sudah masuk. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu beberapa dari kemuliaan Ramadan bulan Rajab ini, dan tentunya untuk persiapan masuk bulan Ramadan tidak dekna mega, yang penting kita mempersiapkannya adalah dari bulan untuk menghadapi bulan Ramadan. Salah satunya itu tadi melatih diri fisik kita untuk bagaimana menjalankan puasa-puasa sunnah Rajab, Syaban, kemudian masuklah intinya pada bulan Ramadan. Magi agar di bulan Ramadan itu betul-betul maksimal ibadah kita pada bulan Ramadan nantinya. Selain menjaga fisik atau membiasakan diri termasuk melaksanakan sholat sunnah malam dan lain sebagainya, agar ilalanna ular ramalangi matuero kita sudah terbiasa dan bisa mendapatkan keutamaannya yang dikatakan khairun min alfi syahr, mulia daripada 1000 bulan. Hanya saja Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya yang mengingatkan, dan ini memang sudah dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW, terhadap amal-amal perbuatan itu adalah sesuatu yang bisa menggugurkan amal-amal perbuatan. Contohnya puasa ata. Jadi perlu dipahami apa-apa yang bisa membatalkan puasa melalui kajian-kajian ilmu seperti ini. Nah sabak mega to ma puasa dena lolongi apalah puasana. Melupu mi bawa neruntuk magi karena ada hal yang membatalkan, di antaranya napoji mak bicara sesuatu yang tidak berguna, berbicara buruk, apalagi na bicara tawe sebisa mungkin itu dihindari nareko ma puasa ki. Zaman modern seperti ini yang namanya gibah atau loki bicara tadi dena perlu kumpulu ki. Jadi ibu-ibu dena mangkip kumpulu ki napa loi cerita teh tidak. Zaman modern sekarang ini melalui HP tak bawang, oh ini mah cerita salah tahu itu sudah bisa dengan teknologi. Jadi jangan sampai hal-hal ini merusak perbuatan atau amal-amal kita untuk nanti menyambut bulan suci Ramadan, itu jangan sampai. Dan yang kedua adalah terlalu sering memperlihatkan amalan-amalan yang kita lakukan. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, sosial media bahasa namanya irekam siki dan lain sebagainya, itu gampang diperlihatkan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan melo landra siki ipita landra tawe mas sempaya tega beniki ipoto sikur saja data napa ipo maka alhamdulillah 2 rakaat di tengah malam menenangkan hatiku. Yang mana itu semua yang dapat menggugurkan amalan-amalan kita aja lalu. Ku persoalan-persoalan sosial lama tuh ya update ku status tak. Tapi kalau persoalan ibadah sebisa mungkin diminimalisir. Makanya maka ku tanah suci ku Makkah, kita Indonesia ini maka tora paling dikenal maka tora Indonesia silfi. Tora air maka apa? Kita sudah terkenal dengan suka sekali mah foto-foto. CD joka si kusi lo nak baik foto sih. Upload sih napitasi alhamdulillah berada di tengah Ka'bah. Inilah semua yang dikhawatirkan oleh Nabi Ta'ala apa Nabi Ta'ala. Inna akhafu ala ummati syirku asgar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan nanti kepada umatku
adalah syirku asgar, syirik yang kecil. Apa itu? Makutana sahabat, ma huwa syirkul asgar ya Rasulullah? Wa huwa riya, puji alih. Itu adalah yang masuk kategori syirik kecil. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian di kemajuan sekarang, cukuplah ibadah kita itu antara idi napong Allah Subhanahu wa taala misang. Aja na taplo ipetamana taweh. Cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amalan ibadah kita, utamanya ibadah salat kita. Kita berada di bulan Rajab ini dan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita agar kita bisa sampai pada bulan Ramadan nanti. Amin insyaallah. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma bi anna asyhaduka annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.